BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan siap melaksanakan regulasi pembayaran manfaat JHT untuk menjamin kesejahteraan peserta saat mencapai usia pensiun. Salah satu isi Permenaker 2 tahun 2022 adalah terkait simplifikasi persyaratan klaim, yang mana sebelumnya ada 4 dokumen, yaitu asli kartu peserta, surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan, kopi KTP, dan KK yang masih berlaku. Di Permenaker tersebut menjadi hanya 2 dokumen, kartu peserta BPJS Jam Sostek dan KTP atau identitas lain. Dan tahun sebelumnya, tahun 2021, kami juga telah melakukan simplifikasi persyaratan klaim, yang hasilnya success rate klaim JHT sudah meningkat dari sebelumnya di bulan Januari 55% menjadi 95% di bulan Desember tahun lalu. Kami terus melakukan continuous improvement untuk memberikan kemudahan layanan bagi peserta. Selain hadir secara fisik di 325 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, pada masa pandemi kami juga menghadirkan layanan klaim digital melalui layanan tanpa kontak fisik. Layanan ini dilakukan melalui website di mana peserta dapat mengajukan klaim secara online. Cukup dengan upload dokumen di website kami, dan kanal ini memungkinkan peserta untuk melakukan klaim di mana saja dan kapan saja. Dan yang terbaru, di bulan September tahun 2021, kami juga telah meluncurkan aplikasi Jam Sostek Mobile atau JEMO, di mana JEMO ini memudahkan peserta untuk melihat saldo, pengkinian data, dan klaim JHT. Teknologi biometrik yang ditanamkan di JEMO memungkinkan eKYC, Electronic Know Your Customer, serta verifikasi dan validasi klaim dengan menggunakan face matching dan liveness detection. Dengan demikian, peserta yang memiliki saldo di bawah 10 juta dan sudah melakukan pengkinian data dapat menikmati kecepatan klaim yang sebelumnya klaim itu membutuhkan waktu 5-10 hari. Dengan JEMO, klaim selesai hanya dalam 15 menit. Peserta bisa mencairkan saldo JHT sebagian, yaitu sebesar 30% untuk kepemilikan rumah atau 10% untuk persiapan masa pensiun, dengan ketentuan minimal kepesertaan adalah 10 tahun. Dana yang belum diambil akan terus kami kembangkan untuk menjamin kesejahteraan peserta di hari tua. Kami berkomitmen untuk memastikan pengelolaan dana JHT sesuai dengan tata kelola yang baik dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kami mengelola dengan sangat hati-hati dan menempatkan dana pada instrumen investasi dengan risiko yang terukur agar pengembangannya optimal. Di mana sesuai regulasi yang berlaku, imbal hasil minimal adalah tingkat suku bunga deposito bank pemerintah jangka waktu 1 tahun. Informasi terkait imbal hasil JAT dapat dilihat melalui aplikasi Jam Sostek Mobile atau JEMO, dan juga melalui website resmi kami, BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal keamanan saldo, setiap peserta memiliki individual account JHT dan hanya bisa dicairkan oleh yang bersangkutan atau ahli warisnya. Kami juga menerapkan prinsip transparansi terkait saldo JHT, di mana peserta dapat melihat saldo JHT secara real time melalui aplikasi Jam Sostek Mobile atau JEMO, juga melalui website.
Dan setiap awal tahun, kami juga menyampaikan rincian saldo JHT beserta pengembangannya yang dikirimkan melalui email peserta. Selain itu, untuk memastikan tata kelola yang baik atas pengelolaan dana program, secara periodik BP Jam Sostek diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan juga KAP, Kantor Akuntan Publik, serta diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tahun 2021, total dana program JHT, Jaminan Hari Tua, tercatat sebesar 372,5 triliun rupiah. Hasil investasi JHT tahun lalu sebesar 24 triliun rupiah. Dan iuran JHT tahun lalu sebesar 51 triliun rupiah. Sedangkan pembayaran klaim JHT sebesar 37 triliun rupiah. Yang mana sebagian besar ditutup dari hasil investasi pembayaran klaim tersebut. Dengan demikian, dana JHT dapat berkembang dengan baik dan tidak terganggu dengan pembayaran klaim. Pertanyaannya tentu, dana sebesar 372,5 triliun tersebut dialokasikan kemana dan digunakan untuk apa saja dana tersebut. Sebagaimana komitmen kami untuk memastikan pengelolaan dana JHT sesuai dengan tata kelola yang baik dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, kami mengelola dengan sangat hati-hati dan menempatkan dana pada instrumen investasi dengan risiko yang terukur agar pengembangannya optimal. Untuk itu, kami mengalokasikan aset tersebut pada instrumen yang pertama, 65% dari dana tersebut kami investasikan kepada obligasi dan surat berharga, yang mana 92% adalah surat utang negara. Yang kedua, 15% kami investasikan di deposito, yang mana lebih dari 97% ada di Bank Himbara dan Bank Pembangunan Daerah. Yang ketiga, 12,5% kami tempatkan di saham, yang didominasi oleh saham-saham blue chip, termasuk di dalam indeks RQ45. Yang berikutnya, 7% kami tempatkan di reksadana, di mana reksadana tersebut berisi saham-saham blue chip yang juga masuk dalam LQ45. Dan yang terakhir, 0,5% kami investasikan di properti dan penyertaan langsung. Dengan demikian, dapat dikatakan portfolio investasi jaminan hari tua aman dan liquid. Bagi pekerja yang mengalami PHK, pemerintah telah menetapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Program JKP bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat pekerja mengalami PHK dan mampu bekerja kembali. Terdapat 3 manfaat program JKP, yaitu yang pertama adalah manfaat uang tunai diberikan selama 6 bulan, di mana untuk 3 bulan pertama diberikan 45% dan 3 bulan berikutnya sebesar 25% dari upah yang dilaporkan dengan batasan upah maksimal 5 juta rupiah. Bahkan, manfaat JKP dapat diberikan sebanyak 3 kali, yang artinya
seorang peserta mendapatkan jaminan dari risiko terkena PHK sebanyak 3 kali selama usia kerja. Informasi lebih lengkap terkait klaim manfaat program JKP dapat dilihat di website resmi kami bpjs.ketenagakerjaan.go.id. Melihat dari data klaim JHT pada tahun 2020 dan tahun 2021, klaim JHT yang terbesar adalah berasal dari pekerja dengan masa kepesertaan 1-3 tahun. Kalau kita menggunakan data tersebut dan dengan menggunakan asumsi nilai tengah masa kepesertaan 2 tahun, dan asumsi upah 5 juta rupiah, maka manfaat tunai JHT yang didapat adalah sebesar kurang lebih 7 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan manfaat tunai JKP, dengan asumsi upah dan masa kerja yang sama, peserta akan mendapatkan total manfaat tunai selama 6 bulan adalah sebesar 10,5 juta rupiah. Dan tidak hanya itu, tabungan JHT-nya masih tetap utuh, yaitu sebesar 7 juta rupiah, dan terus kami kembangkan untuk menjamin kesejahteraan peserta saat usia pensiun. Kesimpulannya, manfaat tunai JKP lebih baik dibandingkan pencairan JHT jangka pendek.